Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhanun, jumpa lagi bersama saya Subur Dhani, jurnalis harian Serambi Indonesia dalam podcast ataupun bincang santai edisi 23 November 2020. Sederhanun, jika sebelumnya kita ngobrol soal politik, soal termasuk yang terakhir bersama Bupati Pidi di lokasi kebunnya. Hari ini saya mendatangi salah satu narasumber yang cukup menarik, baik di dunia media sosial ataupun di dunia nyata. Ada Bung Edi Fadil. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Iya, Bung Edi Fadil ini sekarang menjabat sebagai Kasih Pengembangan Usaha dan Lembaga Ekonomi Gampung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung, ya, betul. Aceh, Ya. BPMG. Ya. Nah, di luar itu, Bung Edi Fadil merupakan inisiator dari gerakan Cat Langit, di mana sejak tahun 2015 Ya. beliau membangun rumah kaum duafa dan fakir miskin, seperti yang tertera dalam tema kita hari ini, pejuang kemanusiaan membangun istana untuk duafa. Jadi kita ingin menanyakan langsung kepada Bung Edi Fadil, apa motivasi beliau melakukan ini, membangun sekarang udah 104 rumah, Bang, ya? 104 rumah. Dari mana dananya, ya, dengan siapa beliau bekerja, apakah gratis saja atau beliau mencari untung di situ. Jadi kita akan kupas selama lebih kurang 1 jam ke depan. Bang, kayak mana kabarnya, Bang? Baik, alhamdulillah. Selama Covid Ya, kegiatan tetap jalan. tetap jalan dari pagi sampai sore, jadi jadwal kantor tetap seperti biasa. Jadi dari jam 8 sampai jam 5. Iya. Ya. Sebelum di sini, Bang, Abang tugas di mana dulu? Di Bapeda Aceh kita ada tim namanya TKP 2K, tim koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan. 2 tahun di TKP 2K saya diperintahkan untuk ditugaskan ke sini di BPMG. Naik jabatan atau kayak mana, Bang? Ya, Pemindahan di TKP 2K staff ya, Staff. tapi kita ada semacam pokja, namanya pokja analisis yang mungkin secara eselonering dianggap naik gitu, tapi Naik. bagi saya biasa saja. Biasa. Artinya dimanapun kita bekerja, di staff pun, di kondisi apapun, bagi saya itu sama saja. Yang penting apa yang bisa kita lakukan di posisi itu ya. Karena bicara sebuah organisasi birokrasi itu bicara, kalau menurut saya bicara sebuah, katakan saja semacam mesin atau katakan motor begitu. Ada fungsi, memang fungsi setir misalnya di depan gitu sangat vital, tapi jangan lupa bahwa ada fungsi pentil yang juga sangat kecil, tapi kalau tak ada pentil itu nggak bisa jalan. Jadi menurut saya nggak penting bahwa kita ada di posisi mana, pejabat kah, posisi elit, nggak penting. Tapi apa yang bisa kita lakukan di posisi itu, bagi saya itu yang lebih penting. Iya, menarik nih quote-nya, walaupun jadi pentil tapi itu sangat penting ya, Bang. Iya, betul. Ya, Bung Edi Fadil, pemindahan dari Bapeda itu kan Bapeda sejalan dengan gerakan yang dibangun. Di sini kira-kira masih nyambung nggak? Ya, nyambung. Jadi saya pikir semuanya nyambung sebenarnya ya, bicara secara umum ya. Karena bicara pemerintah kan melakukan kerja-kerja yang pada intinya adalah untuk kesejahteraan rakyat, untuk bagaimana rakyat hidup lebih baik gitu. Dan semua saling dukung. Ibarat motor tadi ya, rantai, ban semua saling dukung. Hanya mungkin gerakannya beda-beda begitu ya. Sadel yang untuk membuat lebih nyaman gitu. Mungkin di situ mungkin ada fungsi-fungsi misalnya di kesehatan dan sebagainya, ketika masyarakat berobat lebih nyaman dan sebagainya. Tapi ada fungsi lain yang misalnya lebih ke di pemberdayaan secara langsung di masyarakat. Ada fungsi merencanakan, mungkin fungsi mesin, mungkin ada di Bapeda dan sebagainya. Jadi saya pikir seperti itu. Jadi semuanya berujung pada bagaimana pelayanan itu lebih baik gitu. Dimanapun nggak ada masalah gitu. Oke. Bang, kami mau tahu nih, kawan-kawan, mungkin sebagian teman-teman netizen ya udah pada tahu bagaimana gerakan Bang Edi Fadil. Tapi pada intinya kita mau tahu kapan Abang memulai gerakan Cat Langit, membangun rumah. Ya, kalau persis itu sekitar bulan 6 2015. Jadi sudah sekitar 5 tahun lalu lah. Seperti itu Bang Subur. Jadi dan itu juga dimulai dari hal yang sifatnya tidak terencana ya. Jadi saya mengistilahkannya iseng gitu. Jadi ini sebuah kegiatan yang iseng tapi pada akhirnya serius gitu ya. Kenapa? Waktu itu bulan ada teman melaporkan ke saya, teman bulan lagi melakukan penelitian ya di Sawang Aceh Utara, ada satu rumah dan kondisi yang sangat parah begitu, rumah sekitar 2 kali 3 meter
atau 3 meter lah ya. Satu keluarga, suami, istri, 2 anak gitu tinggal hanya di satu ruang saja. Jadi bayangkan di situ ruang tidur, ruang makan, di situ semua gitu ya. Ruang tamu juga di situ gitu. Rumahnya dari pelepah rumbia begitu, saya ingat persis masih bentuknya. Dan saya melihat dalam hidup saya mungkin saya nggak pernah melihat rumah yang seperti itu gitu. Mungkin rumah pelepah rumbia biasa, tapi dengan ukuran sekecil itu nggak pernah gitu ya. Lalu saya coba datangin bersama teman-teman dan saya coba, wah ini luar biasa begitu kondisinya dan memang ini butuh dukungan kita bersama. Waktu itu saya juga dalam hidup yang terbatas, artinya mungkin bantu secara ekonomi, secara pribadi begitu mungkin juga nggak sanggup begitu ya. Saya berpikir keras, bagaimana caranya kita bisa bantu ini keluarga ini begitu ya. Apa saya minta duit dari teman-teman dan sebagainya. Tapi teman-teman saya yakini juga mungkin dalam posisi yang hampir sama dengan saya. Waktu itu saya ingat ada hal unik yang mungkin di Eropa dan Amerika itu namanya kompetisi Ice Bucket Challenge. Jadi konkretnya orang disiram pakai air es, semacam tantangan begitu. Orang disiram pakai air es terus menyumbang untuk salah satu penelitian penyakit. Saya lupa nama penyakitnya, tapi penyakit baru gitu yang butuh penelitian dengan dana besar. Jadi tokoh-tokoh dunia itu ada pelatih sepak bola, pemain sepak bola, ada artis-artis terkenal itu disiram pakai air es, terus menyumbang gitu. Saya pikir ini unik gitu. Uniknya kenapa orang disiram pakai air es lagi dengan kondisi sana yang dingin, tapi nyumbang gitu. Ini kan orang gila lah tanda kutip ya. Artinya saya pikir ini orang butuh kegilaan gitu. Orang butuh hal-hal yang unik gitu ya. Di Indonesia waktu itu juga ada kompetisi atau semacam tantangan namanya I Like Dangdut. Mungkin kalau lihat di YouTube masih ada. Jadi konkretnya adalah orang ditantang untuk bergoyang dangdut selama 30 detik atau 1 menit gitu, dan kemudian menyumbang gitu, harus menyumbang. Para tokoh itu ditantang semua, menteri bahkan waktu itu saya ingat Dahlan Iskan misalnya dan sebagainya. Untuk apa? Digunakan untuk pembangunan sekolah di pedalaman, dan hasil gerakan ini bisa membangun banyak sekolah pada akhirnya. I Like Dangdut namanya. Jadi agak unik. Nah, saya kepikiran ini orang butuh hal-hal yang unik gitu ya untuk apa ya? Untuk wow, ini hal yang baru gitu ya. Saya kepikiran apa hal unik yang bisa saya lakukan gitu agar rumah ini terbantu. Entahlah waktu itu terpikir singkat gitu, saya buatlah tantangan, saya fotoin semua rumah ini gitu, saya minta izin sama Ibu Mariana namanya, Pak Habibullah namanya, beliau mu'alaf gitu. Saya minta izin Pak, ini Bu kita posting, tapi saya janji mudah-mudahan ini kalau ada dukungan dari teman-teman kita akan bangun rumah Ibu gitu. Lalu singkat cerita saya posting gitu, tapi dengan tantangan yang unik, 1 like 1 comment 100.000 gitu. 1 like 1 comment 100.000. Jadi saya dalam tanda kutip menantang orang-orang yang membaca status ini untuk menyumbang gitu. Kalau orang tersebut memberikan like di status itu maka harganya 100.000. Kalau orang memberikan komen di status tersebut maka harganya 100.000. Dan ya mungkin orang agak surprise gitu. Jadi antara iya dan tidak, antara yakin dan tidak, antara pikir ini main-main atau enggak gitu, atau bercanda atau tidak. Tapi ya ada beberapa orang yang langsung transfer gitu karena ada sediakan nomor rekening gitu ya, langsung transfer dan dikirim uang ke rekening pribadi saya. Yang like dan komen tapi tidak mentransfer saya inbox gitu, karena saya serius gitu, saya inbox. Bapak mohon maaf sudah memberikan like, memberikan komen gitu sesuai dengan ketentuan ini, silakan mentransfer gitu. Orang ada yang surprise, wah ini beneran Pak, saya bilang kayak gitu ya, ya beneran gitu lah. Jadi pada akhirnya orang transfer. Dan luar biasa gitu. Yang paling saya merasa agak merasa terpacu gitu. Ada satu orang warga Indonesia waktu itu di Amerika, di New York. Beliau like dan komen. Bagi saya hitung 2 gitu. Bapak mohon maaf, Bapak udah like dan komen gitu. Jadi 200.000 gitu. Dia bilang nggak apa-apa 2 juta aja gitu. Lalu beliau minta ponaannya di Banda Aceh untuk transfer 2 juta dan masuk. Dan dalam waktu beberapa jam itu terkumpul sekitar 7 sampai 8 jutaan gitu ya. Karena saya posting kayak siang gitu. Ya sore langsung saya telepon teman di lapangan. Ini besok pagi kita harus beli nih, ini uang pada masuk gitu lah. Kita beli semen gitu, batu bata gitu ya, batu, pasir dan sebagainya. Lalu ya kita tulis list penyumbang, kemudian material yang sudah di lokasi kita foto, kita posting gitu. Ini ya yang sudah kita beli dari hasil like komen kemarin. Transparansinya ya. Ya, jadi akhirnya yang menyumbang tuh lebih banyak. Jadi orang wah ini beneran nih gitu ya. Jadi orang pada nyumbang lagi. Singkat cerita dalam waktu 3 minggu tuh terkumpul uang sekitar 38,5 juta untuk rumah ini. Tapi pembangunannya sudah dimulai sejak hari kedua. Hari kedua itu setelah posting tuh langsung dimulai. Artinya udah tukang dan sebagainya. Nah itu singkat ceritanya.
Dan unik bahwa di rumah yang kita bangun itu anak yang namanya Sani Saputri, saya ingat persis masih nama adik-adik ini, beliau tidak bersekolah, artinya udah putus sekolah dari SMP begitu 2 tahun dan sangat bercita-cita untuk sekolah gitu. Waktu itu saya bertanya, adik kenapa nggak sekolah? Artinya secara umum dia katakan bahwa tidak ada kemampuan ya, ekonomi segala macam. Wah, sekolah kan murah dan sebagainya, sekarang ada beasiswa dan sebagainya. Tapi untuk misal beli sepatu, baju dan segala macam seragam mereka nggak punya gitu. Saya bilang adik harus sekolah. Saya sampai bertanya, misal adik cita-citanya apa? Hal yang surprise saya, beliau menjawab, saya mau jadi musisi bang. Gitu. Bagi saya itu keren sekali gitu. Sekedar bahwa dia berani jadi bercita-cita jadi musisi saja untuk konteks Aceh, konteks bahwa dia tinggal di satu desa pedalaman Sawang Aceh Utara, dia berani untuk menantang dirinya bahwa saya mau jadi musisi. Bagi saya itu dia udah menang gitu. Saya katakan adik harus sekolah. Lalu adik harus sekolah, saya bilang kita akan bantu. Lalu saya telepon teman saya waktu itu ada teman saya di Tokyo gitu, saya bilang Mas Didi namanya Mas, ini bisa bantu nggak adik ini? Singkat cerita kawan saya ini bantu sebulan 275.000 untuk agar si adik di sekolah. Dan sekolah. Sekarang udah kuliah adik ini. Di mana aja? Di Losman. Oh, di Losman. Masih dibiayai atau? Untuk kuliah nggak lagi, karena dia udah bisa dibayar sama cicitnya segala macam. Tapi sampai selesai SMA itu kita bayar full. Nah singkat cerita, program-program rumah ini memang lahir program-program baru gitu. Nanti saya cerita berapa program baru. Dari kita sekarang punya program itu rumah gitu, beasiswa. Beasiswa itu kita sekarang sampai 235 anak yang dapat beasiswa dari kita. Ada program pembangunan sekolah, ada modal usaha dan banyak program lain, pembangunan masjid macam-macam. Nah, tapi di rumah tadi, selesai rumah pertama, singkat cerita itu selesai rumah pertama, selesai. Saya tidak berpikir akan ada rumah lainnya gitu, karena memang ini kegiatan yang tidak direncanakan bahwa akan muncul dukungan segala macam, tidak gitu. Saya berpikir bahwa ya cukup satu rumah ya selesai. Lalu kebetulan sama teman gitu jalan di satu desa di Kecamatan Batanghuli ya. Ada rumah Ibu Aisyah namanya di Gampung Tengah Gelombang 7 kalau saya tidak salah. Beliau juga janda, 6 anak kalau saya tidak salah. Anak juga putus sekolah. Nah ada satu kondisi di mana beliau belum mendapatkan dukungan lah untuk pembangunan rumah, sedangkan rumahnya itu mau jatuh segala macam. Lalu saya coba galang lagi dukungan, tapi melalui cara yang nggak one like one comment lagi, tapi ya pemberitahuan aja lah biasa bahwa ayo kita bantu sama-sama. Dan untuk rumah ini memang luar biasa karena dalam waktu 10 jam saja itu terkumpul uang 65 juta. Padahal kita butuh hanya sekitar 30 juta. Sampai saya harus buat pengumuman, wah udah cukup nih gitu, jangan sumbang lagi udah cukup gitu. Saya juga bingung gitu mau tampung uangnya kebanyakan gitu ya. Kita butuh 42 juta dan singkat cerita rumah ini juga selesai dibangun. Anaknya namanya Muslim dan kita sekolahkan juga di salah satu pesantren di Cipsar di sekitar Lamaro Angan lah. Udah kuliah ya. Nah, rumah kedua itu yang habis cuma sekitar 45 juta. Artinya kita udah lebih duit nih 20 juta gitu ya. 45, 55, 65. Dan terkumpul 65 juta. Lalu, wah saya mau kemana ini duit saya gitu. Duit yang sumbangan yang ada di saya ini gitu. Lalu ada laporan lagi, ada rumah lagi gitu. Yang kebetulan aja karena udah ada sisa uang. Karena saya berkepikiran setelah rumah kedua juga selesai gitu. Kita nggak lanjut lagi gitu. Udah, jadi secara tidak langsung itu kayak kita terpaksa untuk harus lanjutin lagi gitu. Dan kebetulan ada rumah satu di kampung saya lupa tapi di Lok Sukun, di Menasanga ya, di Menasanga itu ada satu rumah mau jatuh juga, rumah Aceh konstruksinya. Lalu kita lanjutkan dengan uang 20 juta itu dan sampai cukup dan sebagainya. Ya, jadi itu singkat cerita 3 rumah awal dan sampai sekarang sudah 104 rumah. Jadi memang hal-hal yang saya tidak merencanakan secara ini, tapi ya ada orang yang nyumbang, ada yang bisa kita bantu ya jalan aja.